Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana kata-kata terakhir seorang pemimpin itu bisa terus diingat bahkan bergema sepanjang zaman? Nah, hari ini kita akan bedah soal itu tentang warisan yang mereka tinggalkan lewat ucapan perpisahan. Kita mulai dari kutipan yang satu ini. Ini dari pidato pelantikan John F. Kennedy. Dengerin deh, ini tuh bukan sekedar rangkaian kata-kata indah loh. Ini seruan yang benar-benar ngebentuk satu generasi. Bukan cuma bikin orang terinspirasi, tapi juga menetapkan standar baru, semacam panggilan untuk bergerak bersama. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa sih yang bikin pidato perpisahan seorang pemimpin itu begitu nempel di ingatan? Ternyata, mau itu presiden zaman sekarang atau pemimpin dari ribuan tahun lalu, ada benang merahnya loh. Ini bukan soal kata-kata aja, tapi soal warisan yang ditinggalkan. Oke, mari kita mulai dari sini. Kita akan lihat gimana kata-kata seorang pemimpin itu bisa membentuk identitas sebuah bangsa, turun-temurun. Jadi ini bukan cuma tentang apa yang diucapkan, tapi bagaimana ucapan itu akhirnya membentuk masa depan. Yang menarik di sini adalah seruan Kennedy untuk punya rasa kewajiban itu ternyata ada paralelnya loh sama pidato perpisahan seorang pemimpin kuno, yaitu Yosua. Keren kan? Dua-duanya sama-sama ngajak lihat ke depan. Bedanya fondasinya. Kennedy pakai nilai-nilai kebangsaan, sementara Yosua pakai sejarah kesetiaan Tuhan. Maksudnya dia nunjukin rekam jejak janji Tuhan yang nggak pernah sekalipun meleset. Sekarang, yuk kita pindah fokus dan lihat konteks dari pidato Yosua yang taruhannya tinggi banget ini. Ini bukan sekedar pidato pensiun biasa loh, ini adalah momen yang sangat menentukan bagi nasib sebuah bangsa. Coba deh kita bayangin situasinya. Yosua ini kan pemimpin yang udah ngebawa mereka menang perang, menaklukkan banyak hal. Sekarang dia mau pamit. Bangsa Israel ini jadi kayak di persimpangan jalan gitu. Bingung karena komandan yang selama ini jadi panutan bakal pergi. Jadi bisa dibayangin dong, setiap kata yang keluar dari mulut Yosua itu bebannya luar biasa berat. Sebelum ngajak mikirin masa depan, Yosua pinter banget. Dia bangun argumennya dari masa lalu, dari fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi dia nggak minta mereka percaya buta gitu aja, tapi dia menyajikan bukti. Nah, ayat ini nih kuncinya. Ini bukan sekedar kalimat puitis, ya. Ini fondasi dari semua yang bakal Yosua minta dari bangsanya. Ini dasar argumen dia yang kuat banget, yang nggak bisa diganggu-gugat. Intinya, coba lihat rekam jejaknya deh. Angka 0, ini dia inti argumen Yosua. Dia nggak bilang, ya sebagian besar janji ditepati kok. Bukan, dia bilang, nggak ada satupun yang nggak ditepati. 0 kegagalan. Ini klaim yang absolut banget kan? Dan klaim inilah yang jadi landasan dia buat minta komitmen total dari mereka. Oke, jadi setelah bukti masa lalu dipaparkan dengan sangat jelas, rekam jejak yang sempurna, barulah Yosua mengarahkan pembicaraan ke masa depan. Momentum dari bukti masa lalu ini dia pakai untuk mendorong sebuah keputusan yang bakal nentuin nasib mereka. Dari sumbernya, kita bisa lihat kalau pidato perpisahannya ini sebenarnya ada dua bagian yang nyambung. Bagian pertama itu isinya peringatan dan tantangan buat masa depan, sementara bagian kedua itu isinya ngingetin lagi soal sejarah kesetiaan Tuhan yang membuat masa depan itu jadi mungkin. Jadi alurnya logis banget kan? Pertama, ingat-ingat dulu masa lalu, lihat semua bukti kesetiaan Tuhan. Terus yang kedua, berdasarkan bukti itu, baru deh buat pilihan sadar untuk masa depan. Ini strategi retorika yang cerdas banget. Bangun kepercayaan dulu pakai bukti, baru setelah itu minta komitmen. Dan sampailah kita di puncaknya, tantangan utama yang Yosua ajukan ke bangsa Israel dan mungkin juga buat kita yang mempelajarinya. Semua cerita sejarah dan argumen tadi mengerucut ke satu momen pilihan yang sangat krusial. Jadi, semua sejarah dan kemungkinan di masa depan itu semua disaring jadi satu keputusan tunggal. Sifatnya pribadi dan harus diambil sekarang juga. Coba perhatiin deh, dia pakai frasa pada hari ini. Jadi bukan pilihan buat nanti-nanti, tapi keputusan yang menuntut pertanggungjawaban di sini saat ini juga. Jadi, apa aja poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, kata-kata terakhir seorang pemimpin itu seringkali jadi penentu warisannya. Kedua, bukti dari masa lalu itu jadi dasar buat minta komitmen di masa depan. Ketiga, ajakan bertindak itu paling ngena kalau didasari sejarah bersama. Dan terakhir, pilihan paling penting itu ujung-ujungnya adalah pilihan pribadi. Sebagai penutup, yuk kita renungkan ini. Pidato Yosua ini seolah-olah ngingetin kita semua kalau cerita-cerita dari masa lalu kita itu, ya itulah yang jadi fondasi buat semua keputusan yang akan ngebentuk masa depan kita. Coba dipikirin, gimana masa lalu Anda membentuk pilihan Anda ke depannya? Terima kasih sudah menyimak.